Kalau saya bilang bahwa saya nggak bisa menikmati game yang karakternya nggak cakep, apakah saya termasuk orang yang sara, suku, agama, ras, dan anggota tubuh? Selama puluhan tahun saya main game. Ini mungkin berlaku juga buat gamer yang udah tua kali ya. Kita nggak pernah komplain tentang desain karakter sebuah video game gitu ya. Apakah mungkin karena semua karakter di video game itu dibikin cakep? Nggak tahu juga sih. Soalnya kalau kita bicara game Super Mario Brothers nih ya, karakter utamanya nggak cakep, tapi princessnya dibikin cakep. Terus apalagi Sonic, ini game karakter utamanya bahkan bukan manusia, teman-temannya juga bukan manusia, tapi karakter si Amy walaupun dia adalah landak, dia dibikin cakep bre. Terus kalau di film kartun zaman dulu, siapa yang nggak kenal sama Lola Bunny? Ini adalah temennya Bugs Bunny bre. Dan anak-anak kecil zaman itu kayaknya hampir semua jatuh cinta sama Lola Bunny. Gimana enggak? Dia itu adalah kelinci tapi lebih seksi dari manusia coy. Cuma semakin kesini wabah yang baru adalah gimana caranya karakter di dalam video game dan di dalam film dibikin semakin jelek dan semakin jelek lagi. Salah satunya selain video game ya, film itu adalah Kura-Kura Ninja. Jadi saya dari kecil adalah salah satu penggemar Mutant Ninja Turtle gitu ya. Dan salah satu karakter favorit saya adalah April karena cakep coy. Apakah salah kalau sekarang saya jadi nggak bisa menikmati Kura-Kura Ninja karena Aprilnya beda? Cuma sebelumnya buat kamu yang lagi nyari Windows original yang murah dan aman, cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi sepertinya pernyataan di depan tadi bahwa kita selama ini nggak pernah komplain karena memang karakter game dan film itu dibuat cakep semua mungkin bener kali ya. Dan kalau saya ingat ke belakang lagi, pertama kali saya terkena dampak dari karakter yang semakin jelek itu ada di game Mass Effect. Jadi saya adalah penggemar Mass Effect dari pertama kali keluar. 1, 2, 3 saya mainin dan saya suka banget. Dan begitu keluar yang Andromeda, saya udah excited banget nih. Saya mainin gamenya, bikin custom karakter seperti biasa, tapi kok mau dibikin kayak gimana pun nggak bisa jadi cakep ya karakternya. Ya udahlah, dibikin semaksimal mungkin, saya mainin, tapi semakin hari semakin ilfeel. Jadi akhirnya sampai hari ini saya nggak pernah bisa menyelesaikan Mass Effect Andromeda. Dan ternyata itu baru permulaan. Setelah Mass Effect berlalu, mulai muncul nih satu gerakan yang dikenal dengan nama DEI, Diversity, Equity, and Inclusion. Ada yang nyebutnya sebagai woke culture. Identify as black. Singkatnya, atas nama kesetaraan, karakter di dalam game maupun film gak boleh semuanya cakep. Harus ada yang gak cakep dan harus dapat porsi yang sama seperti karakter utama yang cakep bre. Ditambah lagi ada alasan realisme, bahwa gak mungkin ada orang yang secantik itu atau seganteng itu. Jadi ya yang wajar-wajar aja. Cuma jatuhnya bukan jadi wajar tapi dibikin jelek bre. Dan hasilnya ya kayak gini ini, gak film, gak game, karakternya berlomba-lomba dibikin semakin jelek dan semakin jelek lagi. Dan kalau dibilang atas nama kesetaraan, apakah ini adalah konsep yang bagus? Enggak juga kali ya. Kita main game, nonton film, terus nonton kartun, itu adalah sebagai pelarian dari kenyataan. Yang kita butuhkan adalah memainkan game dan melihat sesuatu yang berbau fantasi. Kita pengen berangan-angan bre, kita nggak pengen sesuatu yang terlalu serius dan masuk akal. Kalau semuanya dibikin logis, Superman nggak akan ada ceritanya karena dia nggak bisa terbang dan dia ya cuma wartawan loser aja. Dan kalau di video game berarti Tomb Raider itu dia bukan cewek cakep yang atletis gitu ya, tapi cewek yang gendut dan gak bisa ngapa-ngapain, gerak aja susah. Dan judulnya udah bukan Tomb Raider lagi, tapi The Tomb, kuburan, karena karakter utamanya mati di 5 menit pertama gamenya mulai karena overweight. Jadi gak bisa dipungkiri bahwa kita semua butuh pelarian, kita semua butuh fantasi. Dari udah capek di sekolah, capek kerja gitu ya, stres di sana, dibully di luar, masa iya kita mau dibully lagi di dalam game dan nonton filmnya orang yang dibully juga? Gak mau bre. Kita
pengennya ngelihat orang yang cakep walaupun kita nggak cakep. Justru karena itu kita pengen jalanin karakter yang keren, punya kekuatan dan sejenisnya. Dan hal ini ternyata memang tercermin langsung dari penjualan sebuah video game. Overwatch dan Concord punya gameplay yang hampir sama, tapi di Overwatch kita terpukau sama desain karakternya yang kelihatan keren dan powerful. Sedangkan Concord nggak usah banyak dibahas, gamenya udah mati karena overweight juga kali ya ngikutin karakter dari gamenya. Gimana ceritanya orang segendut itu disuruh lari-lari tembak-tembakan? Ya pasti meninggal cepet lah. Tapi kalau kita bicara tentang desain karakter, baik di video game atau mungkin awalnya di komik kali ya, komik terus film kartun, memang ada perbedaan antara desainnya barat sama desainnya timur. Di barat, di wakil Amerika, desainnya memang dibuat mendekati realistis. Jadi karakter komik aslinya nggak ada yang dibuat terlalu cakep, tapi bukan juga dibuat sejelek mungkin. Sewajarnya manusia, dan itu pun dibikin badannya gede, punya kekuatan dan sejenisnya. Bukan berarti nggak ada yang cakep ya, tetap ada, tapi nggak dibuat rata cakep semua. Beda dengan desain karakter dari timur, mulai dari manga, anime sampai video game yang dijual adalah fantasi dari pembuatnya. Kamu baca manga, nggak cewek nggak cowok, karakternya dibuat sebagian besar cakep semua. Dan hal ini berlaku juga untuk film sampai video game. Final Fantasy contohnya, jangankan karakter utama, NPC-nya aja cakep-cakep semua bre. Dan jangan dikira hal ini hanya berlaku untuk gamer cowok yang suka ngelihat cewek cakep. Cewek pun juga sama, mereka sukanya ngelihat orang ganteng, ya kan? Soalnya kalau enggak, drakor nggak mungkin rame sampai seperti sekarang. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa fantasi menggambarkan karakter ini menjadi sosok yang cakep banget, itu akhirnya kebablasan sampai jadi sangat nggak masuk akal. Gimana ceritanya? Armor paling powerful untuk cewek justru adalah yang paling minim menutup tubuh. Atau sekalian aja bikin game macam Stellar Blade yang nggak perlu penjelasan lebih lanjut. Walaupun ada banyak game timur yang berusaha memasukkan unsur realisme di dalam desain karakter mereka, seperti contohnya Resident Evil sama Silent Hill, iya karakter utamanya dibikin cakep gitu ya, tapi karakter lainnya tidak selalu seperti itu. Termasuk desain badannya yang juga nggak dibikin super seksi. Sporty iya, tapi sewajarnya manusia yang digambarkan adalah anggota pasukan khusus. Nggak terlalu berotot tapi juga bukan gembul. Tapi tetap aja dengan realisme yang dimasukin di Resident Evil 3 contohnya, monster utamanya Nemesis dibikin gagah banget bre. Bahkan di Silent Hill 2 Remake, setannya aja loh dibikin seksi coy. Tinggal ditutupin mukanya, udah nggak horor lagi tuh gamenya. Dari yang tadinya mundur-mundur ketakutan, jadi maju deh kita. Banyak gamer bilang bahwa sebuah video game itu lebih mengutamakan story, bukan grafis. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dengan tren grafis AAA gitu ya, kita pengennya yang lihat gambar yang semakin bagus dan semakin bagus lagi. Kita ambil contoh GTA, dari sejak awal sampai akhir, grafisnya itu semakin berkembang. Story-nya juga berkembang semakin bagus, tapi grafisnya juga mengikuti jadi bagus banget. Seandainya kita ngikutin tadi bahwa yang penting adalah story, apa iya GTA 6 nanti akan bisa laku keras seandainya dia dibikin dengan story yang sama, tapi grafiknya ngikutin GTA zaman PS1? Kayaknya nggak mungkin deh ya. Dan kalau kita bahas tentang tadi desain karakter yang apakah harus cakep atau enggak, kita coba balik ke Mario. Super Mario Bros ini si Mario-nya nggak terlalu cakep gitu ya. Tapi kita bayangin aja kalau prinsesnya desainnya diganti jadi karakternya Jaiko misalkan. Apakah gamenya tetap jadi sama menariknya? Atau mungkin Zelda, di mana Linknya mungkin diperankan sama si botak Hagemaru dan Zeldanya diperankan sama kakak buruk rupa dengan cerita yang sama bagusnya. Apakah bakal sama lakunya? Jadi gimana menurut kamu? Apakah kamu lebih suka game yang karakternya cakep atau yang kurang cakep?